Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 20 tahun lebih ya, 20 tahun yang lalu ya, saya mendapat banyak pelajaran ya mengenai pelajaran akhir zaman ya. Saat itu saya mencari kebenaran ya, dan saya ada di dalam gereja Tritunggal ya, yang mengajarkan tentang akhir zaman ya. Lalu banyaklah dikupas ya mengenai tafsir-tafsir ya. Oh, kita tidak bisa membeli dan menjual kalau tidak mempunyai tanda-tanda, begitu kan? 66. Lalu dikatakanlah itu salah satu contohnya barcode. Ya, barcode itu maksudnya yang untuk di-scan ya. Kalau kita membeli barang-barang itu kan pasti ada tanda-tandanya itu ya. Nah, itu yang namanya barcode. Gitu. Wah, banyaklah. Lalu mulai ditafsir lah. Ini markasnya di sini, di negara ini, dengan bentuk gedung-gedung yang seperti ini. Wah, saya semakin dibuat ketakutan gitu ya, mengenai pelajaran akhir zaman itu. Dan saya juga ikut som gitu ya. Saya mencari kebenaran begitu. Tetapi setelah saya menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, pikiran saya mulai dibukakan bahwa itu semua tafsir bebas, tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Gitu. Mereka semua mencampur adukannya ya, dengan buku-buku filsafat ya, dengan cerita-cerita dongeng, dengan cerita-cerita modern, lalu dibumbui dengan ini perang ini adalah mewakili negara ini. Jadi banyak fitnah-fitnah ya yang dilakukan di situ ya. Nah, akhirnya saya mulai mengerti bahwa saya harus kembali kepada Alkitab ya. Karena Alkitab adalah standar ya. Alkitab adalah dasar ya, dasar dari orang Kristen gitu ya. Bukan buku-buku yang lain gitu. Nah, kita akan membaca dari Wahyu 16 ayat 16 ya. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam. Bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Itu Harmagedon ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Harmagedon itu ya, itu pemusnahan 666 ya, jadi bukan 666, bukan. Alkitab menulis 666 ya. Lalu kita lihat lagi dari Wahyu 16 ya, ayat 13 dan 14 ya, ayat sebelumnya ya. Dan aku melihat dari mulut naga, perhatikan ya, dan dari mulut binatang, naga binatang, dan dari mulut nabi palsu ya, naga binatang dan mulut nabi palsu. Itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka
guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jelas kita lihat. Ya. Ayat 16-nya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, jadi yang keluar itu, ya, roh najis itu dari naga, ya, dari binatang itu, dari juga nabi-nabi palsu itu. Jadi keluar dari apa? Dari naga, dari binatang itu, dari Mesias palsu. Kita lihat. Siapakah naga itu? Yaitu iblis, ya. Wahyu 12 ayat 7 dan 9, ya. Yaitu naga merah padam yang besar. Wahyu 12 ayat 3. Ya. Itu ya dari mulut dia. Lalu dari mulut binatang yang keluar dari bumi, yaitu Mesias palsu. Wahyu 13 ayat 11. Ya. Juga dari mulut nabi palsu. Wahyu 13 ayat 8. Yaitu binatang yang keluar dari laut. Nah, binatang yang keluar dari laut itu adalah nabi palsu. Ya. Binatang yang dari mulut binatang yang yang keluar dari bumi itulah Mesias palsu. Dari mulut mereka lah keluar roh-roh najis itu, ya. Lalu pertanyaannya, mengapa roh najis itu, roh setan itu seperti katak? Kan itu pertanyaannya. Kalau kita kembali, ya, melihat kitab Keluaran, kita tahu bahwa katak itu, ya, itu adalah kutuk. Ya. Tapi sebelumnya kita harus mengerti, ya, bahwa roh najis itu pasti berlawanan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati, ya, dalam Matius 3 ayat 16, Lukas 3 ayat 22. Tetapi roh najis itu kebalikannya. Itu adalah roh setan, ya. Tadi yang saya sampaikan Keluaran 8 ayat 2 sampai 13, ya. Katak itu, ya, dipakai sebagai tulah, sebagai kutuk, ya, untuk Mesir. Ya. Jadi katak identik ya dengan kutuk. Nah, sebab itu roh yang keluar itu adalah roh najis, ya, roh kutuk itu. Dalam Markus 7 ayat 21 dan 23. Semua hal yang jahat timbul dari dalam, keluar lewat mulut dan menajiskan orang, ya. Markus 7 ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, itu yang keluar dari naga, dari binatang, yang keluar dari bumi dan air itu. Itulah yang menajiskan. Semua hal yang jahat timbul dari dalam, ya. Keluar lewat mulut dan menajiskan orang, ya. Iblis binatang, ya, maksudnya Mesias palsu, nabi palsu, ya,
mengeluarkan perkataan yang najis dan penuh tulah seperti roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Itulah arti roh najis yang seperti katak itu, yaitu perkataan najis penuh tulah, ya, disertai roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib yang keluar dari iblis, ya, yang keluar dari binatang itu, ya, maksudnya Mesias palsu dan nabi palsu. Mau lihat contohnya? Gampang. Penyembuhan jalanan itu yang suka mengaku pendeta itu, yang mengadakan penyembuhan di jalanan itu. Itu pun dia itu mengadakan mujizat pakai nama Yesus, ya. Tapi nama Yesus yang masih sujud kepada Bapa, ya, kepada Bapa iblis, ya. Itulah, ya, dalam nama Yesus sembuh, ya sembuh. Nama Yesus berkuasa. Tetapi kita lihat siapa yang disembah oleh orang itu, penyembuh jalanan itu. Bukannya Yesus, tetapi Allah Tritunggal. Yang disembah adalah Bapa. Pada saat dia menyembuhkan orang, ya, membuat mujizat, ya dia pakai nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Tetapi pada akhirnya Yesus akan katakan apa? Enyahlah engkau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Oh tidak, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan ini itu demi namamu, aku sudah menginjak ular demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang, membuat mujizat demi namamu. Tapi kata Tuhan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Saat ini ya dibiarkan. Nanti pada waktunya, Yesus akan terus terang kepada mereka. Karena mereka bukan penyembah Yesus. Ya. Juga dalam kebaktian rohani. Wah, mereka melakukannya dengan sesuatu yang sepertinya luar biasa gitu. Dengan tim yang besar, dengan sound system yang hebat, dengan alat-alat yang luar biasa. Mereka akan melakukan penyembuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa mereka itu, ya, bukan penyembah Yesus. Ya. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Nah, mereka itu adalah penyembah Tritunggal, tetapi mereka memanfaatkan nama Yesus. Itu salah satu contoh yang mudah dilihat, ya. Kiranya Bapak Ibu tidak mudah tergoda, ya, kalau melihat seseorang melakukan mujizat, ya. Cek saja siapa yang disembah, ya. Apakah dia menyembah Yesus, satu-satunya Allah yang benar, atau dia menyembah Tritunggal, Allah Tritunggal, ya, Bapa itu. Kenapa? Pada saat dia selesai mengadakan kebaktian itu, yang namanya kebaktian katanya, ya, kebaktian kebangunan rohani atau penyembuh jalanan itu, dia akan berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Nah, padahal sebelumnya dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan. Bukan seharusnya, ya, kalau dia penyembah Bapa atau penyembah Tritunggal, dia berdoa kepada Bapa atau kepada Tritunggal untuk meminta pertolongan untuk penyembuhan itu, bukan kepada Yesus. Itulah bedanya, ya. Kita lihat bahwa tadi seperti tema kita, ya, roh, ya, roh najis yang seperti katak itu yang keluar dari naga, dari binatang yang keluar dari dalam bumi, ya. Juga dari yang binatang yang keluar dari dalam lautan itu, ya, itu adalah nabi palsu dan Mesias palsu, ya, tiga itu, ya. Yang keluar apa? Roh-roh najis yang seperti katak, ya,
Ternyata tuh ada roh-roh setan ya yang bisa membuat mujizat. Zaman sekarang ya tadi yang saya sampaikan, aplikasinya ya, penyembuh jalanan yang bukan penyembah Yesus tapi memakai nama Yesus, KKR gitu. Yang bukan penyembah Yesus tapi memakai nama Yesus. Pada akhirnya Yesus katakan ya, "Nyahlah kau dari hadapanku pembuat kejahatan." Amin. Jadi Bapak Ibu jangan mudah tergoyah ya imannya kalau melihat mujizat-mujizat. Tetapi kenalilah ya, kenalilah siapa yang punya mujizat ya. Yang punya mujizat yang paten itu adalah Yesus Kristus. Nah, sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita akan selamat. Amin. Shalom.